Kau keterlaluan sekali, Pak. Hah? Mengapa kau tidak mau menolong orang itu? Dia juga tidak mau membayar aku. Kau meminta bayaran terlalu tinggi, Pak. Hah? Tidak sembarang orang mempunyai uang sejumlah itu. Kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu, ya aku tidak memaksa. Dia boleh mencari tabib yang lain. Ya, baiklah. Kalau memang seperti itu sikapmu, Pak. Sudahlah, Nyi. Kau tidak usah ikut campur. Oh iya, bagaimana sakitmu? Apakah sudah lebih enteng rasanya? Sudah agak lumayan, Pak. Obat yang kau berikan sudah ku minum 2 kali. Iya, kau harus terus meminumnya sampai sembuh. Kau dari mana saja, Pak? Biasa, dari rumah Ki Surabaya. Kau pasti berjudi lagi. Iya, aku memang baru saja berjudi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama bahwa suamimu ini memang seorang penjudi? Kau pasti kalah lagi, Pak. Kau tidak mendukung aku, Nyi. Kau tidak memberiku semangat. Itulah sebabnya aku kalah. Kemarin aku sudah menang hampir 50 ringgit. Tapi tiba-tiba nasibku berbalik. Dari kemenangan 50 ringgit, akhirnya ludes semua. Itu cerita lama. Kau tidak pernah menceritakan hal-hal yang baru, yang bisa mengembirakan keluargamu. Cerita seperti itu sudah sejak dulu kau paparkan setiap kau pulang dari meja judi. Baru saja menang banyak. Tapi kemudian kalah lagi. Bukankah itu cerita lama, Pak? Sudahlah, Nyi, cukup. Aku tidak ingin mendengar olok-olok seperti ini. Sekarang ini, aku justru sedang mempunyai persoalan yang sangat rumit. Aku butuh pertimbanganmu, Nyi. Bukankah kau biasa memutuskan segala sesuatu sendirian saja, Pak? Pertimbangan apa lagi yang kau harapkan dariku? Jadi kau tidak mau membantu aku, suamimu? Mau. Aku mau membantu kau, Pak. Aku mau memberikan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan padamu, Pak. Apalagi kalau kau sedang mengalami kesulitan. Tapi, apakah itu ada gunanya? Nyi, kalau kau tidak mau bersikap lunak, aku akan memutuskan sendiri persoalan ini. Dan kau jangan menyesal nanti. Ada persoalan apa? Aku punya hutang hampir 30 ringgit pada Ki Surabaya. Itu pun cerita lama. Dengar, Pak. Bagi seorang penjudi, hanya ada 2 kemungkinan yang sama buruknya. Pertama, dia kalah berjudi. Uangnya ludes dan hutang banyak. Kedua, dia menang berjudi, tapi itu pun tidak banyak manfaatnya. Karena dia harus membayar kemenangan itu dengan kekalahan-kekalahannya yang terdahulu. Tapi baik menang ataupun kalah, seorang penjudi tetap saja akan kalah. Seorang penjudi adalah seorang yang paling merugi, Pak. Sudah, Nyi. Kau kok malah berkhotbah segala. Kau ini seorang perempuan, kau istriku. Kau tidak perlu berkhotbah di depanku. Jangan sok pintar. Aku adalah kepala keluarga di rumah ini. Kau memang kepala keluarga di rumah ini. Kaulah yang berkuasa di sini. Sekarang, apa yang kau inginkan dari istrimu, Pak? Begini. Aku baru saja mengikat perjanjian dengan Ki Surabaya. Perjanjian apa? Ya, perjanjian hutang piutang. Ki Surabaya bersedia menghapus hutang-hutangku, tapi tentu saja ada syaratnya, ada imbalannya, ada gantinya, ada nilai tukarnya. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya, aku harus menyerahkan tali-tali. Kau akan menyerahkan tali-tali anak gadis kita pada Ki Surabaya, Pak? Iya, Nyi. Ki Surabaya sudah setuju. Dan kukira bagi kita tidak ada persoalan lain lagi.
Kau keterlaluan sekali, Pak. Kau sampai hati menjual anakmu sendiri. Oh, jadi kau tidak setuju? Aku punya hutang yang cukup banyak, Nyi. Tapi, Pak, apakah kau tidak kasihan pada anak gadismu? Hah? Tali-tali itu masih muda sekali, Pak. Usianya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan Ki Surabaya sudah kakek-kakek. Ki Surabaya belum terlalu tua. Dan lagi Tali-tali bukanlah tergolong gadis yang cantik rupawan. Dia semakin hari akan semakin bertambah besar dan semakin tua. Aku khawatir dia justru tidak laku, Nyi. Karena itu, hal ini kuanggap sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan. Aku bisa membayar hutang-hutangku, sekaligus aku bisa mencarikan jodoh untuk anak gadis kita. Tali-tali belum tentu setuju, Pak. Dia memang tidak tergolong gadis yang cantik. Tapi dia juga berhak memperoleh kebahagiaan, Pak. Hah? Belum tentu dia bersedia menjadi istri Ki Surabaya, Pak. Tidak bisa. Dia harus setuju. Dia harus membalas budi baik kita sebagai orang tuanya yang selama ini telah memelihara dan membesarkannya. Pokoknya, Tali-tali harus mau menjadi istri Ki Surabaya. Sudahlah, Sekawuni. Kau tidak perlu bersusah payah mencari seorang tabib. Kau ini memang seorang laki-laki yang menyebalkan. Kau tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Aku sudah bersusah payah ke sana kemari mencari tabib, dan sekarang kau berkata begitu. Apa kau ingin mampus? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Sekawuni. Aku takut berhutang budi terlalu banyak padamu. Kamandanu, kau tidak usah takut berhutang budi padaku. Aku bersedia membuat perjanjian bahwa kau tidak perlu membayar budi baikku. Sabar. Baiklah. Sekarang aku menyerah. Aku akan menurut saja apa maumu. Kida Malang itu memang benar-benar mata duitan. Aku sama sekali tidak pernah menduga ada seorang tabib yang sikapnya seperti itu. Dia bukannya ingin menolong orang yang sedang kesusahan, malah sebaliknya memeras. Bagiku dia bukan seorang tabib. Dia memang mempunyai kepandaian dalam hal ilmu pengobatan. Tapi orang seperti itu lebih tepat disebut perampok. Sudahlah, Sekawuni. Dia berhak minta bayaran berapa saja. Dia juga memperoleh ilmu yang dimilikinya sekarang dengan susah payah. Tidak bisa begitu. Kalau dia benar-benar seorang tabib murni, dia harus lebih cenderung ingin menolong orang lain. Ingin menyembuhkan si sakit. Bukan meminta bayaran yang tinggi. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita mau apa? Iya. Kita hanya bisa kesal. Kukira sebaiknya kita pergi ke Tanibala saja. Ke Tanibala? Ke desa kelahiranmu? Iya. Kakekku juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Mungkin dia bisa mengobati luka-lukamu. Tapi bukankah desa Tanibala masih cukup jauh dari sini? Desaku letaknya di lereng Gunung Bromo. Ya, memang masih cukup jauh dari sini. Lalu bagaimana? Apakah kita akan berangkat besok pagi? Iya, kita lihat saja besok pagi. Aku mendengar ada suara langkah-langkah manusia mendekat. Kau tunggu saja di sini, Kamandanu. Aku mau melihat siapa orang itu. Kelihatannya dia ragu-ragu. Nah, dia berdiri di bawah pohon yang rindang. Sepertinya dia ragu-ragu untuk meneruskan niatnya. Pasti orang itu bermaksud tidak baik. Awas kau. Jangan
main-main kau dengan Sekawuni. Kalau sampai kau berani berbuat kurang ajar padaku, akan kuremukkan tulang-tulang lehermu. Lepaskan aku. Lepaskan. Akan kuremukkan tulang-tulangmu. Lepaskan. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sepertinya pernah mengenal suaramu. Iya, aku Tali-Tali. Aku anak gadis Kidamalang. Kau rupanya. Mau apa kau datang kemari? Aku sedang mendapat kesulitan. Aku ingin minta tolong padamu. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Mengapa kau tidak minta tolong ayahmu? Bukankah ayahmu seorang tabib paling hebat? Bukankah Kidamalang ayahmu itu seorang tabib sakti? Mintalah tolong padanya. Tidak bisa. Justru kesulitan ini berasal dari tingkah laku ayahku. Aku... Sudahlah. Ayo ceritakan semuanya di dalam. Aku dipaksa menjadi istri Ki Surabaya. Siapa yang memaksamu? Ayahku sendiri. Ayahku kalah berjudi. Dia punya hutang banyak sekali pada Ki Surabaya. Dan aku akan diserahkan pada Ki Surabaya untuk membayar lunas hutang-hutangnya. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya. Rupanya ayahmu bukan hanya seorang tabib sakti. Rupanya Kidamalang juga gemar menjual anak gadisnya sendiri. Tolonglah aku. Aku tidak mau pulang. Aku takut besok pagi aku akan dibawa ayahku ke rumah Ki Surabaya. Baiklah. Kau tidak perlu takut. Kamadano, bagaimana pendapatmu? Kalau saja aku tidak sedang terluka, aku pasti akan menolongnya. Apapun alasan Kidamalang, dia tidak seharusnya menjual anak gadisnya sendiri. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela. Iya, sikap orang tua seperti itu tidak pantas disambut dengan baik. Dia sama saja menganggap anak gadisnya barang dagangan. Dia sama sekali tidak memikirkan masa depan dan kebahagiaan anak gadisnya. Ya, baiklah. Kalau kau takut pulang ke rumahmu, kau boleh menginap di sini. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Dan ini aku bawakan obat pemunah racun milik ayahku. Mungkin obat ini tidak bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi mungkin dia bisa mengurangi rasa sakit. Iya. Terima kasih Tali-Tali. Nyi, bangun Nyi, bangun, cepat bangun Nyi. Nyi. Ada apa, Pak? Ada apa? Goblok, kerjamu hanya tidur saja. Lihat kamar anakmu, lihat kamar anakmu. Ada apa, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ada apa dengan Tali-Tali? Lihat saja sendiri, kamarnya kosong, dia sudah kabur. Kurang ajar. Belum tentu dia kabur, Pak. Mungkin dia sedang pergi ke pancuran di belakang. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Ke pancuran di belakang tidak ada. Mungkin di Tegalan, Pak. Di Tegalan juga tidak ada. Pokoknya sudah aku cari kemana-mana tidak ada. Pasti anak itu kabur. Pasti dia telah mendengar pembicaraan kita malam tadi. Dan rupanya dia tidak mau kita serahkan pada Ki Surabaya. Dan karena itu dia memilih kabur. Kurang ajar. Pak, jangan gerusa-gerusu. Dicari dulu yang benar. Hah? Belum tentu anak itu kabur. Pasti. Mungkin di rumah salah seorang temannya, Pak. Tidak mungkin. Aku tahu. Pasti dia kabur ke sana.
Iya, kemana lagi? Pasti dia pergi ke Candi Palah Panataran. Kurang ajar. Kalau sampai orang itu berani turut campur urusan keluargaku, dia akan tahu rasa. Rupanya dia belum tahu siapa Ki Surabaya. Tunggu, Pak. Tunggu dulu. Hah? Kau mau kemana? Aku akan menemui Ki Surabaya sekarang juga. Aku harus mempertanggungjawabkan perjanjian yang sudah kusetujui, Nyi. Anak sial. Anak tidak tahu diri. Anak tidak bisa membalas budi baik orang tua. Pak, jadi kau tetap akan menyerahkan tali-tali ke tangan Ki Surabaya? Loh, kau ini bagaimana, Nyi? Bukankah semalam sudah kujelaskan sampai segamblang-gamblangnya? Apa masih kurang jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Hah? Tapi maksudku begini. Apakah tidak ada cara lain untuk melunasi utang-utangmu itu? Kecuali dengan menyerahkan tali-tali pada Ki Surabaya, Pak. Nyi, kita tidak mempunyai barang lain yang cukup berharga untuk ditukar dengan hutang-hutang kita, Nyi. Apakah utang-utang itu harus dilunasi secepatnya? Iya, harus, Nyi. Sebab kalau tidak, aku takut Ki Surabaya akan marah. Kau tahu kan siapa Ki Surabaya? Dia orang yang berpengaruh di desa Gurung-Gurung ini. Dia orang kaya dan banyak kaki tangannya. Kalau sampai dia marah, kita bisa celaka, Nyi. Ki Surabaya bisa memerintahkan orang-orangnya untuk menganiaya kita. Atau bahkan membakar habis rumah kita ini. Kalau begitu, memang tidak ada pilihan lagi, Pak. Iya, memang tidak ada pilihan lagi, Nyi. Satu-satunya cara adalah menyerahkan anak gadis kita pada Ki Surabaya. Dengan begitu, hutang-hutang kita akan lunas seluruhnya. Sudahlah, Nyi. Kau tidak perlu berkecil hati memikirkan nasib tali-tali. Dia pasti akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Dia tidak akan kekurangan apa-apa. Baiklah, Pak. Kalau memang harus begitu. Baiklah. Mungkin memang sudah nasib anak kita, Pak. Kasihan kau tali-tali. Kasihan kau anakku. Nyai Damalang terisak meratapi nasib anak gadisnya. Hatinya menjadi sangat sedih. Dia sama sekali tidak menduga bahwa tali-tali akhirnya harus menjadi istri seorang bandot tua. Dan hal itu terjadi justru karena ulah ayahnya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya tali-tali akan diserahkan pada Ki Surabaya sebagai pembayar hutang ayahnya? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Apakah akhirnya Sakawuni akan mendapatkan seorang tabib yang bisa menyembuhkan luka dalamnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.